saya Ira Ramadhani dengan NIM 223395 dari kelas RA5. Di sini saya akan membuat video tentang belajar dari Google menerapkan OKR untuk meningkatkan kinerja SDM atau sumber daya manusia dengan mata kuliah manajemen kinerja. Pernah nggak sih kalian membayangkan bisa kerja di Google, gaji tinggi, fasilitas mewah, lingkungan kerja fleksibel, makanan gratis, bahkan tidur siang pun disediakan? Tapi di balik semua itu ada satu sistem manajemen kinerja yang sangat serius diterapkan namanya OKR. Yuk kita bahas OKR ala Google dengan pendekatan 5W+1H dan pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk perusahaan-perusahaan di Banten. Yang pertama itu what atau apa itu OKR? Nah, OKR di sini adalah singkatan dari Objectives and Key Result. Objectives yaitu tujuan apa yang ingin dicapai, harus ambisius, inspiratif, dan mendorong pertumbuhan. Yang kedua, key result atau hasil kunci, yaitu bagaimana cara mengukur pencapaian objek tersebut, harus bersifat kuantitatif, terukur, dan spesifik. Tujuannya ya sederhana, yaitu menjelaskan seluruh tim individu dalam organisasi menuju satu arah yang sama. OKR bukan sekedar to-do list tapi sistem strategi untuk fokus, transparansi, dan pertanggungjawaban. Contoh dari OKR sederhana yaitu objektif, yaitu meningkatkan kepuasan penggunaan produk Key Result. Yang pertama itu meningkatkan rating aplikasi dari 3,5 ke 4,5 di Play Store. Yang kedua, mengurangi bug sebesar 30% dalam 3 bulan. Yang ketiga, menjelaskan 90% komplain pelanggan dalam 24 jam. Yang kedua, kenapa Google menggunakan OKR? Nah, di sini OKR digunakan Google karena ingin yang pertama itu memastikan semua karyawan punya arah kerja yang jelas, menjadi perusahaan yang gesit, inovatif, dan efisien. Yang kedua itu mendorong transparansi antara level manajemen dan tim teknis. Yang keempat, menanamkan budaya kerja yang produktif namun tetap fleksibel. OKR juga membantu Google menghindari birokrasi berlebihan, dan setiap orang tahu persis apa peran dan targetnya, meskipun mereka bebas bekerja dari mana aja. Yang ketiga itu di sini ada where, yaitu di mana OKR diterapkan. Di sini OKR diterapkan di seluruh lini organisasi Google. Yang pertama itu dari level CEO hingga staff teknis. Yang kedua di semua divisi, yaitu engineering, marketing, produk desain, bahkan HR. Yang ketiga di semua wilayah operasional Google, baik di Asia Selatan maupun global. Setiap tim memiliki OKR-nya sendiri, tetapi tetap selaras dengan OKR perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, when, atau yang disebut dengan kapan OKR diterapkan. Google menerapkan OKR sejak tahun 1999 saat perusahaan ini belum genap 1 tahun
OKR biasanya dibuat dan dievaluasi dalam siklus triliun atau quarterly. Setiap kuartal karyawan dan tim akan yang pertama itu menentukan OKR baru, yang kedua meninjau pencapaian OKR sebelumnya, yang ketiga mendorong evaluasi terbuka untuk melihat kemajuan dan hambatan. Di sini yang kelima yaitu atau siapa yang terlibat dalam OKR tersebut ini, yaitu semua karyawan di Google ikut terlibat dalam proses OKR, termasuk yaitu yang pertama itu tim eksekutif yang menerapkan arah strategis, yang kedua manajer, yaitu yang membantu mengembangkan OKR tim, yang ketiga karyawan individu yang membuat OKR pribadi yang mendukung tim. Yang menarik, setiap OKR bersifat transparan, artinya siapapun di Google bisa melihat OKR orang lain, termasuk OKR CEO. Terakhir yaitu how, atau bagaimana sih Google menerapkan OKR untuk kinerja tinggi. Nah, di sini ada Google menerapkan OKR dengan cara yang pertama itu membantu OKR ambisius namun realistis, yang disebut stretch goals. Yang kedua melakukan review berkala atau weekly check-in agar tetap on track. Yang ketiga memberikan kebebasan eksklusif pada tim, yaitu tidak micromanaging. Yang keempat, menghubungkan OKR dengan feedback dan evaluasi, tapi tidak selalu dikaitkan langsung dengan bonus dan promosi, yaitu fokusnya adalah mempelajari dan pertumbuhan. Yang kelima, membuat OKR menjadi budaya kinerja, yaitu bukan hanya formalitas. OKR bukan alat pengawasan, tapi alat untuk memberdayakan karyawan agar lebih fokus, kreatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Nah, apa sih yang bisa dipelajari oleh perusahaan-perusahaan di Banten dari Google? Nah, kita bahas ya. Nah, yang pertama itu fokus pada tujuan yang jelas. Setiap organisasi, baik kecil maupun besar, bisa menetapkan OKR yang jelas agar arah kerja lebih terukur dan terarah. Yang kedua, transparansi dan keterlibatan karyawan. Libatkan karyawan dalam membuat OKR agar mereka merasa memiliki tanggung jawab atas hasilnya. Di sini yang ketiga yaitu evaluasi berkala dan fleksibilitas. Evaluasi tidak harus formal dan kaku. Buat evaluasi yang bersifat reflektif dan sesuaikan gaya kerja agar tetap produktif tapi juga nyaman. Yang keempat, budaya hasil bukan jam kerja. Fokus pada hasil bukan hanya kehadiran. Ini akan mendorong kinerja tinggi dan membuat sumber daya manusia semakin berkualitas. Yang kelima, gunakan teknologi sebagai pendukung OKR. Tools seperti Google Workspace, Trello, atau OKR software lainnya bisa diadaptasi untuk mempermudah proses pencapaian dan pemantauan OKR. Jadi ya teman-teman, sistem OKR ini bukan cuma cocok untuk perusahaan raksasa atau perusahaan besar seperti Google. OKR bisa menjadi strategi efektif bagi perusahaan manapun, termasuk di Banten, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi, terarah, dan bertumbuh bersama perusahaan. Kuncinya yaitu bukan sekedar meniru, tapi memahami efisiensinya.
Kuncinya ini bukan sekedar meniru, tapi memahami efisiensinya, yaitu menyatukan tujuan besar dengan hasil nyata yang dapat diukur. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.